Belum juga dilantik jadi presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka gas lanjutkan pembangunan IKN. Indonesia kini memasuki babak baru. Dalam sejarahnya dimulai dengan pembangunan sebuah ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara. Proyek megah ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah Jakarta yang semakin kompleks, namun juga akan menjadi sebuah pusat kebijakan dan pertumbuhan baru bagi negara ini. Di era Presiden Jokowi yang sudah hampir usai ini, tak mungkin pembangunan IKN dapat selesai. Namun Jokowi berkomitmen agar IKN ini bisa digunakan di akhir 2024 ini. Pembangunan yang berkelanjutan ini akan diselesaikan oleh pemerintah selanjutnya, yaitu Prabowo dan Gibran. Salah satu bangunan yang sangat ikonik di IKN adalah gedung Istana Presiden yang berbentuk seperti burung Garuda raksasa. Lantas seperti apa proses pembangunan gedung unik ini? Mari kita buka semuanya. Namun sebelum lanjut menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa share dan berikan komentar di akhir penayangan. Negara kita saat ini telah memiliki populasi lebih dari 274 juta jiwa. Luas wilayah yang mencapai 1,9 juta kilometer persegi dan telah lama menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Namun sayangnya Indonesia selama ini hanya memiliki satu ibu kota, yaitu Ibu Kota Jakarta, yang telah mengalami berbagai masalah seperti kemacetan lalu lintas, banjir, kriminalitas, dan populasi udara yang semakin parah. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membangun ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara. Proyek ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada di Jakarta serta menjadi pusat pembangunan baru di Indonesia. Proses pembangunan ibu kota baru ini telah dimulai sejak tahun 2019 silam. Sebagai tahap awal, pemerintah telah menunjuk tim ahli untuk melakukan studi kelayakan dan menentukan lokasi yang tepat untuk dibangun sebagai ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Setelah menentukan lokasi seluas 256.000 hektar, pemerintah kemudian membuat sayembara desain master plan IKN melalui Kementerian PUPR. Dari sekian banyak peserta sayembara, terpilih sebuah karya dari arsitek asal Bali yang bernama I Nyoman Manuarta. Desain yang diberi nama Istana Garuda ini memiliki bentuk menyerupai burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya. Gedung megah ini saat ini sudah mulai berdiri di lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 334,200 meter persegi. Secara konsep dan bentuk, sang arsitek mengklaim bahwa Istana Garuda akan menjadi istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Sedangkan secara teknologi, Istana Garuda akan menggunakan teknologi pembuatan patung karya anak bangsa yang telah dipatenkan. Luas area bangunan hanya 8%, sedangkan sisanya sebesar 92% akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Istana Kepresidenan akan terdiri dari beberapa bangunan, di antaranya yaitu lapangan upacara, Istana Garuda, kantor sekretariat presiden, kantor staf khusus, pavilion presiden, wisma negara, mes pas pampres, masjid, museum, bangunan-bangunan pendukung, bangunan checkpoint, serta bangunan perkebunan botanik. Gedung Istana Garuda sendiri didesain dengan ketinggian 4 lantai dan bangunannya ditempatkan di daerah tertinggi di kawasan IKN. Tahapan pembangunan gedung IKN ini dimulai dari pondasi. Proses ini melibatkan pengerjaan tanah, penggalian dan pengisian beton untuk membangun struktur yang stabil dan kuat. Untuk gedung Istana Garuda, jenis pondasi yang digunakan adalah pondasi boat pile, yang merupakan satu pondasi yang dibangun dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu.
baru kemudian diisi dengan tulangan dan dicor. Di atas pondasi tersebut selanjutnya akan dibangun balok King B, yakni sebuah balok penutup konstruksi bagian bawah yang nantinya juga akan berfungsi sebagai dinding penahan. Dari sejumlah informasi yang beredar, pembangunan di IKN masih terus berjalan sampai dengan saat ini. Sejumlah mobil pengangkut material sedang bolak-balik di area IKN. Begitu pula dengan alat berat yang sibuk mengikis gunung di samping pembangunan Istana Garuda yang begitu masif terlihat. Dari pantauan udara di kawasan sekitar juga sedang berlangsung proses pembangunan berbagai gedung pusat-pusat pemerintahan. Selain itu, aktivitas pembuatan jalan juga terus berlangsung. Dan saat ini struktur dasar jalan di kompleks Istana Kepresidenan ini masih terlihat berlangsung juga. Demi mengejar target, proyek IKN ini terus berlangsung tanpa mengenal hari libur dan tentunya dengan pengawasan yang sangat baik. Kita hanya bisa memprediksi beberapa tahapan yang kemungkinan dikerjakan bisa berjalan dan rampung sesuai dengan rencana. Para arsitek dan insinyur masih giat merancang dan memperhitungkan tata letak pembangunan, rincian seperti perhitungan struktur, tata letak kabel dan pipa saluran air dengan lebih efisien dan akurat. Hal ini memungkinkan para pengembang proyek untuk memperkirakan biaya secara lebih tepat, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kegagalan struktural, sehingga dapat meminimalkan kerugian. Keberlanjutan IKN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, bahwa kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota Nusantara ditetapkan sebagai program prioritas nasional. Paling singkat 10 tahun dalam rencana kerja pemerintah sejak berlakunya undang-undang ini. Ibu kota Nusantara ini akan menjadi kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah menetapkan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara sebagai program prioritas nasional. Prabowo Subianto sendiri pernah mengaku akan melanjutkan sejumlah program di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah program besarnya, yaitu melanjutkan pembangunan IKN. Sesuai target Presiden Joko Widodo, mega proyek ini harus selesai pada tahun 2024. Karena sang presiden ingin melangsungkan upacara peringatan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 di lapangan upacara IKN sebelum masa jabatannya berakhir.